kabar kurang sedap datang buat Timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Ya, kabar ini cukup bikin fans Garuda garu-garu kepala. Soalnya Emil Audero dipastikan absen. Well, today I had a call with Emil. He had a MRI, and he confirmed me that unfortunately he can't join the fourth round against Saudi Arabia and Iraq. It's a big blow because from my point of view, he was goalkeeping on a very good level with Cremonese, of course. Pelatih Patrick Kluivert ngasih kepastian itu langsung. Katanya Emil belum pulih dari cedera otot yang dia dapat saat pemanasan bareng Cremonese lawan Como minggu lalu. Singkatnya, kondisi Emil belum oke dan akhirnya dia nggak bisa dibawa. Tapi tenang, Garuda nggak kehabisan amunisi. Sebagai langkah antisipasi, Kluivert langsung manggil kiper PSM Makassar, Riza Arya Pratuma. Dia bakal nambah opsi di bawah Mistar, nemenin 3 nama yang udah ada, Hernando Ari, Martin Pass, dan tentu aja Nadeo Argawinata. Nah, ngomong-ngomong soal Nadeo, Kluivert sedikit ngasih sinyal nih. Dia bilang, performa Nadeo bareng Borneo FC lagi on fire musim ini. Pesut etam bahkan nangkring di puncak klasemen dengan rekor sempurna. Jadi, bisa jadi Nadeo bakal dipercaya jadi starter utama. Di Indonesia sendiri bakal menghadapi 2 lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Duel pertama lawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia. Lanjut 3 hari kemudian ketemu Irak. Fans Garuda jelas berharap, meski tanpa Emil, skuad ini bisa tetap kasih yang terbaik, bikin kita bangga dan pulang dengan hasil positif. Jadi, siap-siap ya, 2 laga panas sudah menanti. Drama panas datang dari jagat sepak bola dunia. Kali ini melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Media Iran, Sharq, memberitakan kalau sejumlah pejabat penting Federasi Sepak Bola Iran dilarang masuk ke AS. Yang dicekal bukan orang sembarangan. Ada Presiden Federasi, Mehdi Taj, lalu sang pelatih kepala, Amir Galenui, dan beberapa pejabat lain. Mereka sejatinya diundang untuk hadir di acara undian Piala Dunia 2026 Desember nanti di Washington. Tapi, pintu Amerika langsung tertutup rapat. Federasi Iran kabarnya langsung gerak cepat. Mereka coba minta bantuan FIFA, berharap larangan itu bisa dicabut dalam 2 pekan ke depan sebelum drawing berlangsung. Perlu diingat, Iran udah resmi lolos ke Piala Dunia 2026 sejak Maret lalu. Tim Meili bahkan finish di puncak grup A babak kualifikasi. Tapi kelolosan itu juga memunculkan pertanyaan besar. Apakah Amerika bakal rela menerima Iran mengingat hubungan diplomatik keduanya yang, bisa dibilang dingin bahkan tegang. FIFA sendiri sempat menyinggung hal ini. Meski nggak langsung ke kasus Iran, Presiden Gianni Infantino menegaskan FIFA nggak bisa menyelesaikan masalah geopolitik. Tapi, lewat sepak bola, mereka bisa mendorong persatuan, perdamaian, dan nilai kemanusiaan. Apalagi, Iran masuk daftar hitam 41 negara yang kena kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump. Beberapa pengamat bilang, mungkin pelatih dan pemain masih akan dapat akses, tapi pejabat tinggi sulit. Bahkan, fans Iran pun kemungkinan besar bakal kesulitan hadir. Opsi lain yang mencuat, laga Iran bisa jadi dipindahkan ke Kanada atau Meksiko, 2 tuan rumah lain Piala Dunia ke 2026. Menjelang duel panas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia bikin keputusan yang cukup mengejutkan. Skuad Garuda ternyata menolak rekomendasi hotel dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi dan lebih memilih penginapan versi mereka sendiri. Langkah ini diambil bukan asal-asalan. Manajer tim Sumarji menegaskan kalau saran dari SIFF itu sifatnya hanya rekomendasi, bukan kewajiban. Jadi, nggak ada yang dilanggar dan nggak ada konflik. Singkatnya, Timnas Indonesia punya hak penuh untuk menentukan di mana mereka akan menginap. Kenapa sampai menolak? Alasannya sederhana, kenyamanan dan fokus. Timnas ingin suasana terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi Arab Saudi dan Irak. Hotel pilihan Garuda dinilai lebih pas baik dari sisi fasilitas, suasana, maupun kebutuhan teknis dan non-teknis para pemain. Keputusan ini jadi tanda kalau Garuda benar-benar serius. Bukan cuma soal strategi di lapangan, tapi juga detail kecil di luar lapangan yang bisa menentukan performa. 2 laga berat sudah menanti, dan Timnas Indonesia jelas ingin datang dengan kondisi terbaik.
Kisah panas seputar skandal naturalisasi di Malaysia masih berlanjut. Seorang jurnalis Kolombia, Neni Flores, mengungkap bahwa Rodrigo Holgado langsung terbang ke Malaysia bersama agennya. Hanya beberapa jam setelah FIFA resmi mengumumkan sanksi pada 26 September lalu. Tak hanya Holgado, media Spanyol El Correo juga melaporkan kalau Facundo Garces ikut berada di Malaysia bersama agennya. Garces tengah sibuk mengumpulkan dokumen penting untuk membuktikan bahwa kakek buyutnya memang memiliki darah Malaysia, sebuah langkah krusial untuk menguatkan status kelayakannya membela tim nasional. Seperti diketahui, FIFA menjatuhkan hukuman berat pada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Mereka didenda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 6,8 miliar rupiah karena dinilai memalsukan data dan memberi informasi keliru terkait 7 pemain naturalisasi. Apakah bukti-bukti baru dari Garces dan Holgado bisa mengubah nasib mereka? Atau sanksi berat FIFA ini akan jadi pukulan telak bagi sepak bola Malaysia? Drama ini belum berakhir dan dunia sepak bola menunggu bagaimana akhirnya. Kalau suka update kayak gini, jangan lupa klik subscribe biar kita bisa terus ngobrolin bola bareng di video berikutnya.